Timnas, ya jelas target 4 besar karena ada penyesuaian, adjustment, semuanya udah diberikan. 4 besar ya? Ya, targetnya 4 besar akhirnya kan berdasarkan perkembangan terakhir dan juga mungkin rapat exco meeting darurat itu, ya kita tunggu aja. Karena 4 besar itu berarti peluang menuju Olimpiade Paris. Yes. Jatah lama tuh enggak, Masya Allah, kalau sampai wujud itu dong. Iya, betul sekali. Dia bilang stamina pemain Liga 1 jelek. Aktual playing time-nya 35 menit. Padahal LIB bantah akhirnya kan. Ya. Bahwa statistik dia menyebutkan rataan aktual playing time-nya 40 menit. Oke. Makanya akhirnya keluar tuh pernyataan terakhir dari manajer Borneo ya. Sinteyong jangan sembunyi di ketiak Erick Thohir terus katanya kan. Keluar jangan sembunyi katanya. Langsung komunikasi dengan klub. Artinya klub juga pengen ya respect kan salah satu nilai dari sepak bola kan. Betul. Klub juga ini. Itu satu. Kalau istilah manusia itu diorangin, Tom. Diorangin, diwongke. Ya. Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam prestasi, salam Spotify. Jumpa lagi di podcast Ditoel. Baik Sportifiers, Bung Toel sudah hadir. Banyak yang sudah menunggu apa yang akan dia sampaikan pada podcast kali ini. Yang pasti menarik, Well ya. Pekan lalu kita diramaikan oleh polemik jersey timnas. Oh, iya. Anda ngikutin kan beritanya. Kemudian setelah mencetak sejarah di Hanoi, Indonesia timnas menang. Ada berita tentang antara Erigo dan Erspo, apa itu ternyata tidak sama. Nah, pekan ini Ya. ada berita penundaan liga, kemudian ternyata dilanjutkan. Iya. Di antara itu ada berita pemain naturalisasi diaspora atau apapun lah itu namanya ditantang sama pemain lokal. M. Tahir luar biasa, viral juga tuh Tom. Nah, saya mau tanya tentang background penundaan liga nih Tom. Anda juga kan bikin tulisannya. Iya. Anda termasuk orang yang pro untuk ditunda. Iya. Kata Anda demi timnas, ya kan? Iya. Tapi kemudian dilanjutkan, Tom. Iya. Coba ceritakan. Keputusan itu banyak cerita di belakangnya, panjang ceritanya, dinamikanya rame sebetulnya. Nah, yang Anda tahu dari sumber Anda, fakta ya, Tom ya? Iya. Dari yang saya dapat, saya dengar gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya ini kan sebelum lawan Vietnam itu, memang sudah ada omongan bahwa Sinteyong akan terima apapun dari klub lah. Misalnya kalau minta 5 dikasih 2, minta 4 pemain dikasih 2 akan terima. Gitu loh. Iya. Tapi kemudian setelah menang lawan Hanoi, menang lawan Hanoi. Di Hanoi 3-0. Ya, Sinteyong nggak pede kalau nggak full gitu loh. Permintaan pemainnya nggak dipenuhi. Gitu loh. Jadi diupayakanlah itu PSSI lagi sih yang komunikasi dengan klub-klub gitu loh untuk memuluskan bagaimana timnas ini bisa diperkuat oleh para pemain Liga 1 termasuk para pemain naturalisasi yang di luar gitu loh. Cuma singkat cerita TC kan tanggal 1 April Senin 1 April di Dubai atau berangkat ke Dubai, tapi hari Sabtu itu yang hadir cuma 9 tanggal 30 itu. Inilah yang menurut dalam sudut pandang saya ada kepanikan, menimbulkan kepanikan PSSI, exco PSSI lah. Dalam hal ini ketum, gitu. Dan ternyata situasinya klub-klub memang menolak lah, menahan gitu loh pemainnya, tidak melepas. Sementara jadwal pun kan tanggal 1 itu sampai tanggal 4 April adalah pekan ke-31. Maka akhirnya kan yang kemudian saya tahu ada exco meeting emergency, meeting darurat exco kan, yang kemudian keputusannya adalah menunda.
Iya, diliburkan dulu. Diliburkan. Diliburkan, gitu loh. Bahwa itu pasti merugikan klub, pastilah. Iya. Karena mayoritas kontrak pemain misalnya berakhir di April. Iya. Kalau diliburkan sampai setelah April, ya dilanjutkan Mei, pasti ada persoalan di Ada situ. extend kontrak. Ya, Butuh extend biaya kontrak. untuk Ya selain biaya dan seterusnya. Kontrak harus adendum dan seterusnya. Itu buntut itu. Jadi kalau secara organisasi ini keputusan yang pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Gitu loh. Jadi pilihan apa gitu loh. Jadi saya bukan posisi juga harus pro atau kontra, enggak. Maka kalimat pertama saya waktu nulis itu demi timnas kan. Yeah. Jadi posisinya kita dorong demi timnas aja. Kenapa begitu? Karena ada beberapa timnas yang sampai terbukti hari Sabtu itu cuma 9 yang hadir ke panggilan TC, nggak mau kasih. Misalnya yang saya dengar, Persebaya nggak mau lepas Hernando Ari tuh. Padahal inti krusial ya. Kiper, ya kan. Bahkan waktu masih cedera, belum pulih, belum main di Liga pun, waktu kemarin di Hanoi kan disusulkan tuh. Ya. Gitu. Persija 5 pemain, Borneo 4. Beberapa klub juga belum menahan, akhirnya nggak mau kasih kan. Nah inilah yang menurut saya sih akhirnya menimbulkan kepanikan. Gitu. Ketua umum akhirnya mengambil keputusan apa? Meliburkan dulu. Jadi kurang lebih situasinya seperti itulah dinamikanya. Ya. Nah, Anda termasuk orang yang pro pada saat itu agar kompetisi diliburkan dulu, ya kan? Ya. Demi timnas. Demi timnas. Memang sebegitu ininya, menurut pandangan Anda sebagai pengamat, Tom, sebegitu krusialnya pasukan tim STY ini. Kan begini, kita tahu bahwa persoalan ini pernah terjadi sebelumnya. Ya. Pada era-era sebelumnya, kan kompetisi tetap jalan. Ya. Karena ada situasi kompromis. Kepentingan timnas dengan kepentingan klub bisa dikompromiskan. Jadi biasanya timnas menerima berapapun yang klub kasih gitu loh. Ya. Let's say contoh kita minta 4 atau 5 pemain dikirim 2 atau 3, ya harus diterimakan gitu kan. Seperti itu. Tetapi itu tadi ada situasi bahwa setelah menang dari Hanoi, Sinteyong minta full. Liga 1 yang dia minta. Termasuk yang naturalisasi. Maka ujungnya kalau mau kaitannya, maka targetnya menjadi naik. Akhirnya kan. Yang tadinya 8 besar jadi 4 besar. Karena posisi PSSI dia sudah kasih semua ini. Bahkan klub banyak yang berkorban juga untuk itu. Oke Tom, sedikit mundur. Dalam catatan Anda pengamatan sejarah case seperti ini, timnas butuh pemain, klub harus melepas segala macam. Sebenarnya kalau misal mendesak seperti ini, klub butuh, timnas butuh, pada akhirnya klub harus mengalah. Selain ada case kompetisi diliburkan, ada nggak sih kompensasi lain untuk klub, Tom? Karena kan ada kerugian. Kalau ditunda seperti kemarin mundur 1 bulan, menurut saya sih memang itu akhirnya menjadi ranah LIB. Tapi tentu arahannya dari Exco. Kan orang ribut ada kerugian finansial, Tom. Pasti. Dan lumayan. Nah, saya nebak-nebak waktu di RUT LIB mengatakan bahwa jika di stop dulu akan mengalami kerugian 100 M, itu bagian dari kompensasi kalau menurut saya sih. Nilai gaji itu ya? Kalau dalam dugaan saya belum tentu benar. Ada 18 klub, kalau kompensasi itu masing-masing 5 kan kurang lebih segitu. Iya. Tapi kan saya nggak tahu lah, karena dia menyebut 100, saya menebak kenapa dia bisa menaksir seperti itu di RUT, ya saya mengasumsikan itu. Menebak dan berasumsi, tapi kebenarannya seperti apa, itu kan dugaan ya kan. Tapi ya wajar-wajar aja. Itu kalkulasi finansial lah, berarti diukur juga. Karena kan sempat ramai semuanya berteriak itu klub-klub seperti tidak suka dengan keputusan itu. Iya, betul. Ya, karena memang posisi yang paling dirugikan klub. Iya, Makanya bukan soal pro atau kontra, tetapi keputusan yang itu agak sulit secara organisasi. Kalau dulu memang ada organisatorisnya yang bisa mengkomunikasikan, menjembatani itu. Untuk mengkompromiskan benturan kepentingan itu. Kan ada BTN, Tom. Ada LIB. Nah ini makanya. Faktor komunikasi itu menjadi penting gitu loh.
Faktor komunikasi menjadi penting. Yang menjembatkan benar kan? Ya, Ada BTN. ada BTN, ada Sinteyong saya bilang ya. Oke. Sinteyong mengkritisi Liga 1 habis Piala Asia, benar kan? Yes. Liga diperbaiki. Nggak pernah nongol, nggak pernah menyatroni stadion untuk memantau. Kan nggak pernah gitu. Dia bilang stamina pemain Liga 1 jelek. Aktual playing time-nya 35 menit. Padahal LIB bantah akhirnya kan. Bahwa statistik dia menyebutkan rataan aktual playing time-nya 40 menit. Oke. Tapi di seperti ini, Sinteyong membutuhkan support pemain-pemain Liga 1. Makanya akhirnya keluar tuh pernyataan terakhir dari manajer Borneo ya. Sinteyong jangan sembunyi di ketiak Erick Thohir terus katanya kan. Keluar jangan sembunyi katanya. Langsung komunikasi dengan klub. Artinya klub juga pengen ya respect kan salah satu nilai dari sepak bola kali. Betul. Klub juga ini. Itu satu. Kalau istilah manusia itu diorangin, Tom. Diorangin, diwongke. Ya, kan? Iya. Nah, itu berarti kan problem tuh. Ketika ada respon seperti itu memang ada problem. Yang kedua BTN. Memang pasti BTN melakukan tugas administrasinya. Kirim surat. Ke klub. Tapi yang saya dengar riak-riak dari klub, mereka juga nggak suka misalnya ketika BTN langsung menghubungi para pemain gitu loh. Tapi kan surat jalan, iya. Loh, klubnya kok nggak ada yang ngomong? Padahal klub juga sedang dalam posisi 4 pekan krusial terakhir misalnya gitu. Dan kalau kita ngalah kan ada risiko terhadap klub. Lagi-lagi perlu diorangin. Gitu. Iya. Surat ada dikirim, tapi direct langsung cuma by pemain, by player. Makanya Sabtu itu adalah Sabtu yang panik 30 Maret itu. Dipanggil 20 berapa, 8 yang hadir 9. Iya. Maka saya lihat keputusan itu ada belakangnya tuh, ada ceritanya. Itu. Sehingga sampai akhirnya kemudian penundaan libur dibatalkan, tetap normal. Ya, setelah ada pertemuan 2 hari kan, LIB dengan para pemilik klub. Artinya ini komunikasi terjadi berjalan smooth atau bagaimana menurut Bung Toel? Ya artinya mereka kan nggak mau terjebak juga pada situasi kerugian yang besar kan, gitu loh. Mereka nih federasi dan LIB. Ya karena sebetulnya gini, saya dengar tadinya itu di stop itu hanya sampai setelah Lebaran. Ya. Jadi nggak sampai Mei. Tapi keputusan exco darurat itu kan sampai Mei mulai lagi kan, gitu. Jadi sebetulnya sih perkiraan awal itu berhentinya di setelah Lebaran dilanjutkan lagi. Iya. Cuman ada itu tuh, ada riak-riak itu tuh. Oke. Nah, dengan demikian timnas aman skuadnya ST ini, Tom. Berangkat mereka sudah ke Dubai untuk TC. Sesuai lah. Targetnya juga menjadi tadi Anda akan bilang 2 kali uji coba kan. Tanggal 5 ini lawan Arab. Ya. Lalu tanggal 8 lawan Uni Emirat Arab. Nah, sementara pemain-pemain itu karena menolak hanya 9 yang ada saat itu. Banyak yang klub itu mau melepas setelah pekan ke-31 tadinya kan. Setelah pekan 31 kan 1 sampai 5 ini kan. Ya, arti itu jadi kan terancam pertandingan uji coba lawan Arab kan terancam. Gitu loh. Ya tapi kan sekarang udah akhirnya kan sudah enggak kan ya. Karena keputusan Sabtu itu. Walaupun keputusan exco darurat itu bertahan berapa hari. Kan keluar Sabtu tengah malam. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari doang. Akhirnya selesai dengan pertemuan LIB dengan para pemilik klub kan. Ya judulnya adalah dikomunikasikan. Ya harus di situ ya. Dan satu hal lagi, ada yang perlu diorangin, Tom. Iya klub, pelatihnya gitu loh. Jangan butuh pemainnya aja. Liga 1-nya dihina-hina, mohon maaf. Karena atmosfernya kan terasa nih. Liga 1 ini kan dihina-hina nih. Gitu loh. Sampai ada pemainnya nih lucu nih Tom. Di tengah liburnya ini ada pemainnya yang teriak, yang mungkin dia menyuarakan isi hatinya Tom. Tahir. Ya. Boleh dong ya. Suara boleh isi hati lah. Isi hati itu bebas-bebas saja menyuarakan. Ya memang mungkin nggak cuma dia yang punya perasaan seperti itu. Betul. Coba tes itu pemain naturalisasi atau diaspora atau apapun namanya lawan kita-kita yang lokal yang berlaga di liga. Ya. Menarik sih. Iya. Saya apresiat tentang pernyataan itu. Itu suara loh ya. Iya suara hati. Itu suara yang jujur itu loh. Iya. Jadi mungkin dia mau lebih bilang dari 1-2 orang pemain seperti dia.
belum tentu jelek loh kami ini gitu kan. Komentar gitu. Anda, Tom. Iya, kalau saya sih nangkepnya nggak sekasar itu bahwa ingin dipertarungkan sebetulnya. Dia hanya mau bilang gitu loh. Kalaupun di ini kami nggak sejelek itu. Lagi-lagi gitu. perlu diorangin. Iya gitu loh. Okay. Kalau M. Tahir saya tahu lah dari sejak U21. Ya. Dulu namanya ISL U21 Persipura saya tahu gitu loh. Lalu Persipura dia tuh lama gitu loh. Mungkin ketika Persipuranya ke Liga 2 lalu dia direkrut ke Biak yang lebih ambisius mungkin. Yang akhirnya bisa lolos lagi ke Liga 1. Oke. Iya. Jadi sah-sah aja dia ngomong. Sah-sah aja gitu loh. Jangan apa ya? Ya kasihan aja ungkapan jujur gitu loh. Seorang pemain yang merasa apa ya? Bukan ingin sekasar itu juga menurut saya sih. Bukannya gitu nantang ini loh iya. sebenarnya. Ya itu suara hati kok menurut iya. saya. Dan lebih dari 1, 2 atau mungkin puluhan Iya. ada. Coba deh. Iya. Akam sih anak kampung sini. Iya. Terus? Iya dia merasa bahwa dia pun masih apa atau bukan dia aja ya. Dia berpikir bahwa kita ini patut diperhitungkan kok gitu loh. Tapi kan gejala belakangan memang mohon maaf memang diremehkan, dihina-hinakan gitu loh. Jadi kadang-kadang kan sepak bola itu sebenarnya bukan masalah menang dan kalah aja, Tom. Iya. Ada spirit lain kan. Bener iya, kan? betul. Ada sesuatu yang bisa dilihat dan gitu. kalah aja kayak politik, Tom. Iya. Kalah menang. Makanya kan saya suka bikin pertanyaan sendiri gitu loh. Menang oke, kita senang. Secara teknisnya kan wah kita punya peluang lolos ke babak 3. Tapi saya kan suka timbul pertanyaan sendiri. Ini bagusnya karena Tom Haye, Ragnar, Jay Izes masuk atau karena kecerdasan taktikal? Nah, itu masalah salah dan benar. Nah, gitu ya. Bukan sekedar menang dan kalah. Iya, maksudnya ada pertanyaan lanjutan gitu loh. Oke, Bung Toel. Tapi artinya smooth lah ya. Alhamdulillah segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Liga tetap bisa dilanjutkan. Timnas sudah berangkat TC ke Dubai. Nah, Tom ada 2 uji coba ya? Iya. Melawan Arab dan juga Uni Emirat Arab. Ya. Nah, ada catatan untuk uji coba itu, Tom? Ya Arab kan lagi top-top juga kan di Asia. Saya pikir yaitu uji coba yang akan menguji lah. Kedua lawan Uni Emirat Arab orang juga tunggu sama. ya itu ya. Iya, karena kan tanggal Arab 15 level satunya Asia kan jatuhnya termasuk. Iya, level Asia. Ya? Iya, yang selalu langganan ke Piala Dunia juga. Oke. Tanggal 15 kan kita lawan Qatar. Tanggal 15 sudah lawan Qatar. 18 lawan Australia, 21 lawan Jordania. Oke. Dan target peluang 4 kita besar. ini yang uji coba lawan Emirat ya. Emirat nih beda-beda tipis sekarang, bahkan kayaknya udah selevel dan bahkan kita lebih tinggi, Tom. Siapa kita lebih tinggi dari Uni Emirat Arab? Belum tentu. Masa sih? Belum dengan tentu. ranking FIFA terbaru. Iya oke lah, rame lah kalau nama Uni Emirat Arab. Tapi kalau dengan Ya, Arab kan terakhir sebelum era STY memang kita di bawah dia. Tapi kan kita punya lah. Kesel mulu kita kalau nonton dengan Emirat kan. Kalahan gitu kan. Iya. Tapi sekarang enggak lah, Tom. Jordania menyodok segala macam, ya bisa aja ada fluktuasinya gitu loh. Tapi kan tradisi mereka kuat juga lah. Jazirah Arab itu. Iya sih. Jadi nggak gampang, bukan lawan yang gampang. Oke. Oke, Bung Tommy, jika berandai-andai ini, Anda kan kadang-kadang suka pandai menyusun pemain nih, walaupun bukan pelatih gitu kan. Kemarin agak mirip, hampir bahkan ada yang bilang 100% benar. Line up-nya mirip dengan yang dikeluarkan oleh Sintayong. Nah di U23 ini, Tom, kalau bicara line up, squad STY, gimana ini Anda? Sesuai dengan kita bikinin grafisnya nih. Sesuai dengan perkembangan terakhir ya? Ya. Kiper Hernando Ari. Yang diangkut, kiper Hernando Ari. Ya, nomor 1. Di belakang saya pakai 3, perkiraan saya 3 center back lagi. Rizky Ridho. Oke. Dan menurut saya sih captain pantas. Di kirinya kalau Justin Hubner dilepas Rezo Osaka, oke. Kalau enggak masih ada Komang Teguh. Dan cukup mumpuni dia ya. Iya. Di sebelah kanannya ada Muhammad Ferrari. Anak Persija. Oke. Alfrenda Dewangga harusnya jadi salah satu alternatif juga, anak PS Semarang. Dia jadi berangkat ya? Dipanggil tapi nggak jadi berangkat. Karena ternyata dia dalam proses pemulihan cedera. Habis operasi. Nah ini sebetulnya catatan juga.
Jadi informasi tentang pemain itu kok nggak diketahui sehingga dipanggil, tapi posisi pemain itu sebetulnya dalam posisi pemulihan. Lagi-lagi masalah komunikasi. Ya itu tadi nggak update gitu Iya, loh. oke. Sinteyong harus update posisi pemainnya. Makanya nonton Liga 1 kan begitu. Balik lagi Tom. Ya, Komang Teguh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari. Ya. Bek kiri Pratama Arhan lah. Oke. Karena Nathan Chuaon nggak bisa juga katanya. Herenveen nggak lepas. Nggak dilepas. Oke, jadi Pratama Arhan yang paling kuat di kiri. Di kanan, kalau saya pilih Jaki Ashraf, anak Makassar, PSM. Walaupun pelapisnya ada Ilham Rio Fahmi, Persija, ada Bagas Kava, Barito. Bagas Kava, oke. Oke, itu. Di tengahnya Marcelino sama Ivar Jenner pasti pilihan pertama. Wah, cukup kuat itu. Ya, alternatifnya Arkan Fikri. Ya, itu juga pelapis yang sama kuatnya, sama Ya, kerennya. Arema kan? Ya. Di depan 3, pilihan saya jatuh pada Rafael Strijk, Ramadan Sananta, dan Witan. Itu walaupun ada hoki. Itu bomber yang... Kalau menurut saya sih Sananta harus dikasih kesempatan ya. Harus diberi kepercayaan penuh gitu. Walaupun kalau kita lihat kecenderungan kemarin-kemarin, STY lebih cenderung ke hoki. Ya. Tapi saya memilih Sananta. Gitu. Oke, itulah prediksi line up dari Bung Toel. Kita bisa lihat di picture ini, di grafisnya. Kita tunggu nanti kemiripannya dengan yang dikeluarkan oleh STY. Bung Toel, closing statement dari semua yang kita bicarakan untuk skuad kita Timnas dan juga untuk Liga Indonesia. Timnas dulu, Toel. Timnas, ya jelas target 4 besar karena ada penyesuaian, adjustment, semuanya udah diberikan. 4 besar ya? Ya, targetnya 4 besar akhirnya kan berdasarkan perkembangan terakhir dan juga mungkin rapat ex meeting darurat itu, ya kita tunggu aja. Karena 4 besar itu berarti peluang menuju Olimpiade Paris. Yes. Jatah lama tuh enggak, Masya Allah, kalau sampai wujud itu, Tom. Iya, betul sekali kalau sampai terwujud. Jatah Asia itu 3 otomatis. Kalau kita dapat posisi keempat, masih harus playoff lawan wakil Afrika. Tapi tetap masih punya peluang. Apakah bisa apa enggak, kita tunggu. Apakah berat? Saya pikir cukup berat juga. Karena di grup aja udah ketat. Qatar, Australia, dan Jordania. Itu tentang timnas, gitu kan. Tentang liga, ya betul masih banyak PR di sana sini. Tapi sekali lagi liga itu adalah rahimnya sepak bola kita. Suka nggak suka, rahim sepak bola kita. Harus diatensi. Iya. Harus diorangin. Jangan dihinakan, jangan diremehkan gitu loh. Harus dilihat potensinya karena ada sebetulnya. Marcelino lahir dari rahim itu Persebaya, Pratama Arhan Semarang, Rizky Ridho Persebaya Persija, Asnawi PSM Makassar. Di rahim itu ada yang bagus, hanya mau lihat nggak kita gitu. Sinteyong mau lihat nggak? Kalau silap sama naturalisasi semua, maka akan muncullah suara-suara pemain seperti M. Tahir. Tapi nggak perlu juga kita menjadi sensitif gitu kan sama M. Tahir. Jangan lantas diserang juga dia. Iya, dia pemain yang mengalami apa ya? Ya suka dukanya jadi pemain liga lah dia. Yes. Gitu. Dan bukan cuma dia mungkin sebenarnya ingin bersuara. Betul, bukan cuma dia. Nice closing statement. Baiklah, Sportifier. Publik sepak bola nasional itulah pendapat Bung Toel. Tentunya Bung Toel juga berpendapat semuanya untuk kemajuan sepak bola nasional. Tidak akan tidak untuk timnas. Untuk sepak bola Indonesia pada umumnya. Yes, betul. Itu dari dulu. Dari kita masih kecil, Tom. Masih muda. Dari wartawan gitu. Dari kinis-kinis. Banyak yang bilang ada apa dulu kameramen. Sebenarnya Bung Toel tidak pernah jadi kameramen. Dia berprofesi langsung jadi reporter. Itu sama saya bersama. Justru yang kameramen saya. Betul. Ya kan? Kameramen foto itu adalah official training final Liga Champions 2010. Iya. Jadi kameramen yang nggak punya atribut ini ID card untuk field of play, saya malah punya. Jadi demi menolong itu supaya dapat gambar. Dititipin kan Anda kan? Iya, saya yang bawa gambar, ambil gambar. Itulah dalam dunia jurnalisme itu biasa terjadi. Betul. Nah, jadi Anda dianggap kameramen nggak bisa apa-apa. Jangan salah, saya dulu kameramen, saya jadi direktur sepak bola ternama. Pelopor. Jangan kita mengecilkan profesi orang. Baik Sportifier, tetap semangat, tetap sehat, bahagialah bersama keluarga terdekat Anda, orang-orang tercinta Anda. Oh iya, selamat Idul Fitri dong. Mau Lebaran.
kami, Sportifier, saya Yusuf Ibrahim dan Bung Toel mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat hari raya atau menjelang hari raya. Mohon maaf dari kami berdua, dari teman-teman di Sportifier. Semoga kita ada dalam kesucian dan kedamaian. Luar biasa, Bang. Penuh berkah. Kembali, Fitri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.